Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal ujian satuan pendidikan Matematika Peminatan tahun 2019-2020 ya. Nah, jadi ini sebagai persiapan untuk USP atau ujian satuan pendidikan tahun ini ya. Oke. Nah, kita coba nomor 1 ya. Nah, oke. Nomor 1 ini materi eksponen ya. Jadi kalian bisa lihat nanti di materi Matematika Peminatan kelas 10. Nah, ini materi eksponen. Eksponen itu bilangan yang berpangkat. Nah, jadi ini karena ini fungsi, maka ini fungsi eksponen gitu. Maka ini misalkan fx sama dengan 2 pangkat x kurang 1 tambah 1, maka nilai dari f negatif 1 itu berapa? Nah, ini mudah ya. Jadi kita tinggal mengganti x ini dengan min 1. Berarti f negatif 1 sama dengan 2 pangkat negatif 1 dikurangi 1 tambah 1. Gitu. Nah, sama dengan 2 pangkat negatif 1 kurang 1 akan jadi 2 pangkat negatif 2 ditambah 1. Gitu. Nah, akan sama dengan 2 pangkat negatif 2. Ini kita gunakan sifat ini. A pangkat min M sama dengan 1 per A pangkat M. Gitu. Ya, jadi pangkat negatif ini kita bisa ubah jadi pangkat positif seperti ini, gitu ya. Nah, maka ini sama dengan 1 per 2 pangkat 2 tambah 1. Jadi 1 per 4. Tambah 1 jadi 1 per 4 ditambah 4 per 4 ya. Nah, jadi 5 per 4 gitu. Nah, bisa dipahami ya. Jadi jawabannya adalah B. Gimana? Bisa dipahami ya? Oke. Nah, nomor 2 masih sama ya. Nah, ini persamaan eksponen. Nah, masih materi eksponen ya. Jadi cara menyelesaikannya, nah jadi nanti kedua ruas ini kita harus samakan dulu bilangan pokoknya atau basisnya. Jadi caranya seperti ini. Jadi ini 1 per 2 pangkat 2x ini saya jadikan seperti ini. 2 pangkat negatif 2x. Nah, kebalikan dari sifat yang sebelumnya ya. Jadi kita jadikan ini pangkat negatif dulu. Lalu ini pangkat 1 per 3. Sama dengan 8. Ini 8 ini adalah 2 pangkat 3 kan. Nah, dipangkatkan X, lalu dipangkatkan 2. Dibagi dengan 16, itu adalah 2 pangkat 4 kan. Nah, lalu dipangkatkan X kurang 2. Nah, seperti itu. Jadi sama dengan, nah ini kita gunakan sifat eksponen yang ini. A pangkat M dipangkatkan N. Jadi sama dengan A M dikali N. Jadi pangkatnya kita kalikan. Jadi sama dengan ini 2 pangkat min 2x dikali sepertiga. Jadi min 2 per 3x atau min 2x per 3 juga boleh, tidak masalah. Sama dengan, nah ini 2 pangkat 3x kan. Lalu dipangkatkan 2, berarti 3 kali x kali 2. Jadi 2 pangkat 6x, seperti itu. Ya, dibagi. Nah, ini kan 2 pangkat 4 kan. 4 ini berarti kita kalikan dengan x kurang 2, sehingga jadi 2 pangkat 4x dikurang 8. Nah, seperti itu. Oke. Lalu, ini jadikan seperti ini. 2 pangkat negatif 2 per 3x sama dengan, nah, 2 pangkat 6x dengan dibagi dengan 2 pangkat 4x kurang 8. Kita gunakan sifat ini. A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurang N. Gitu. Ya. Nah, maka ini sama dengan 2 pangkat 6x dikurang. Nah, 4x dikurang 8. Seperti itu. 2 pangkat negatif 2 per 3x sama dengan 2 pangkat 6x negatif 4x ditambah 8. Nah, jadi 2 pangkat negatif 2 per 3x sama dengan 2 pangkat 2x tambah 8. Nah, sampai di sini udah kita tinggal ambil pangkatnya. Kenapa? Karena basisnya atau bilangan pokoknya sudah sama. Sehingga ini min 2 per 3x sama dengan 2x tambah 8. Nah, kita selesaikan cara mencari x-nya. Nah, selanjutnya ini sudah gampang ya. Jadi ini coba kita kalikan 3 semuanya. Nah, maka kita dapatkan ini adalah min 2x sama dengan 6x ya. Ditambah 24. Ya kan? Jadi ini kita pindahkan min 2x dikurang 6x sama dengan 24.
min 8x sama dengan 24. Jadi x-nya sama dengan 24 dibagi min 8. Jadi min 3 gitu. Nah, nilai dari min 4x berarti min 4x. Jadi sama dengan min 4 dikali min 3. Jadi 12. Nah, jawabannya adalah D. Seperti itu ya. Nah, jadi kuncinya di sini kita harus pahami sifat-sifat dari eksponen ya. Oke. Nomor 3. Nah, nomor 3 ini juga materi eksponen. Nah, ini pertidaksamaan eksponen. Nah, jadi caranya mirip seperti persamaan eksponen sebelumnya ya, yang nomor 2 itu. Cuman bedanya di sini pakai tanda kurang dari. Nah, kita selesaikan. Jadi 1/2 ini berarti kita jadikan 2 pangkat min 1 ya. Ya kan? Nah, pangkat x tambah 2 kurang dari 2 pangkat x kuadrat min 2x dikurang 8. Nah, lalu pangkat min 1 ini kita gunakan sifat yang seperti tadi. Jadi pangkatnya kita kalikan. 2 pangkat min x kurang 2, ya kan? Kurang dari 2 pangkat x kuadrat min 2x kurang 8. Nah, ini sudah sama bilangan pokoknya basisnya. Jadi kita tinggal ambil pangkatnya. Min x kurang 2 kurang dari x kuadrat min 2x kurang 8 gitu. Nah, ini lebih mudah kita selesaikan koefisien x kuadratnya kita jadikan positif gitu ya. Jadi min x kurang 2 ini kita pindahkan ke kanan. Nah, sehingga ini sama dengan 0 ya, berarti bukan pindah semua ya. Kurang dari x kuadrat min 2x kurang 8 ditambah x tambah 2. Seperti itu. Nah, maka kita dapatkan ini 0 kurang dari x kuadrat min 2x tambah x jadi min x, min 8 tambah 2 jadi negatif 6. Nah, atau ini bisa kita tulis x kuadrat min x kurang 6 lebih dari 0. Nah, selanjutnya kita faktorkan jadi x min 3 x tambah 2. Nah, lebih dari 0. Cara memfaktorkan masih ingat ya? Jadi dua bilangan kalau ditambah hasilnya adalah min 1. Ya, ini kan koefisien dari x ini kan min 1. Kalau dikali hasilnya negatif 6 gitu. Maka kita dapatkan adalah min 3 dengan 2. Nah, min 3 dengan 2. Jadi min 3 sama 2 ini kita jadikan seperti ini. X kurang 3, X tambah 2. Gitu. Nah, jadi selanjutnya kita cari pembuat 0. Pembuat 0. Pembuat 0 itu maksudnya X-nya sama dengan berapa? Supaya nanti bentuk ini akan jadi 0. Nah, jelas itu adalah X sama dengan 3 dan X sama dengan min 2. Gitu ya. Kalau kalian masih belum paham, silakan nanti. Ini kan ada dua fungsi nih. Jadi X kurang 3 sama dengan 0, berarti kita dapatkan X sama dengan 3. X tambah 2 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan min 2. Seperti itu. Nah, udah dapat pembuat 0-nya, kita buat garis bilangan. Garis bilangan itu kita urutkan dari yang paling kecil ke yang paling besar, berarti min 2 ke 3 gitu ya. Min 2, 3. Nah, selanjutnya kita pakai titik uji. Titik uji itu bebas, mau kalian pakai X-nya berapapun boleh, asalkan jangan min 2 dan 3. Nah, coba kita pakai yang paling sederhana, itu adalah X sama dengan 0. Lalu X sama dengan 0 ini kita masukkan ke sini. Jadi 0 dikurang 3, 0 ditambah 2. Nah, ini hasilnya berapa nih? Jadi min 3 kali 2 kan. Nah, jadi negatif 6. Negatif 6 berarti bilangannya itu negatif gitu ya. Nah, 0 berada di antara min 2 sampai 3. Berarti di antara min 2 sampai 3 itu negatif semua. Nah, biasanya selang-seling. Kalau di sini negatif, berarti setelahnya positif. Nah, ini berarti sebelumnya positif, gitu. Nah, kalian bisa cek nantinya kalau X sama dengan 4. Nah, coba apakah positif hasilnya? Nah, ternyata nanti hasilnya positif ya, gitu. Oke. Nah, ini kan lebih dari 0 ya. Lebih dari 0 berarti arahnya ke yang positif. Nah, berarti nanti HP-nya itu adalah X kurang dari min 2 atau X lebih dari 3 gitu. Nah, jadi jawabannya adalah yang ini ya. Yang A, seperti itu. Nah, gimana? Oke. Nah, nomor 4. Nomor 4, nah ini masih materi eksponen ya.
Jadi ini penerapannya. Jadi berat bahan radioaktif yang tersisa setelah T tahun dinyatakan dengan rumus WT sama dengan W0 dikali 2 pangkat negatif T per 500 gram. Ya. Jadi agar berat bahan radioaktif yang tersisa tinggal setengahnya, maka waktu yang diperlukan itu berapa? Oke. Jadi berat bahan radioaktif itu rumusnya seperti ini ya. WT sama dengan W0 dikalikan dengan 2 pangkat negatif T per 500. Jadi ini maksudnya WT ini berat bahan radioaktif setelah T tahun. W0 berarti berat bahan radioaktif mula-mulanya atau awalnya gitu. Nah, yang ditanyakan di sini adalah agar bahan radioaktif tersisa tinggal setengahnya, maka waktu yang diperlukan itu berapa? Berarti nanti WT itu bentuknya setengah dari W0 ya. Kan jadi setengahnya. Nah, sehingga ini bentuknya kalau kita dapatkan setengah dari W0 sama dengan W0 dikalikan dengan 2 pangkat negatif T per 500 gitu. Nah, kita coret W0-nya. Maka kita dapatkan setengah sama dengan 2 pangkat negatif T per 500. Nah, jadi bentuk ini sama dengan penyelesaian soal nomor 2 dan 3 tadi. Kita samakan dulu bilangan pokoknya atau basisnya. Jadi dua yang ini nih setengah nih kita jadikan 2 pangkat negatif 1. Nah, negatif T per 500. Nah, maka kita dapatkan, oh ini 2 ya, sorry, 2 pangkat negatif T per 500 gitu ya. Nah, maka kita dapatkan ini sama dengan negatif T sama dengan negatif T per 500 gitu. Kita kalikan silang, maka kita dapatkan sama dengan negatif 500 sama dengan negatif T. Jadi T itu sama dengan 500 tahun. Nah, gitu. Seperti itu ya. Nah, jadi jawabannya adalah C. Oke. Nah, nomor 5. Nomor 5 ini adalah grafik dari fungsi logaritma ya. Grafik fungsi logaritma. Jadi kuncinya di sini kita harus mengetahui jumlah titik yang diketahui. Ini jumlah titik yang diketahui itu adalah 2 ya, ada 2 titik. Jadi kalau 2 titik nantinya kita gunakan bentuk umumnya seperti ini. Y sama dengan A log logaritma ya BX gitu. Nah, ini itu 2 titik. Tapi nanti kalau 3 titik itu Y sama dengan A log BX ditambah C. Nah, ini 3 titik ya. Kalau 3 titik yang diketahui. Nah, oke. Nah, itu kuncinya. Nah, selanjutnya kita gunakan apa yang sudah ada di sini. Ini kan 1,1 dengan 4,3 kan. Berarti kalau titiknya 1,1, ini kan X, Y-nya. Ini X, ini Y-nya gitu. Jadi X-nya 1, Y-nya 1. Maka kita dapatkan ini adalah 1 sama dengan A log B dikali 1. Jadi A log B gitu. Nah, A log B sama dengan 1. Maka nanti ini kita dapatkan adalah A pangkat 1 sama dengan B. Atau nantinya A itu sama dengan B. Nah, kenapa bisa seperti itu? Jadi, nah ini kalian bisa ingat. Misalkan kita punya bilangan pangkat ya. 2 pangkat 3 sama dengan 8 gitu ya. Maka nanti kalau kita jadikan dalam logaritma 2 log 8 sama dengan 3. Nah, ini sebenarnya bacanya bukan 2 log 8. Berarti itu sebenarnya log 8 basis 2 gitu. Nah, log 8 basis 2. Jadi hasilnya adalah 3. Nah, ini bentuknya sama. Jadi kalau kita buat dalam bentuk umum, ini A pangkat C sama dengan B, maka ini jadi A log B sama dengan C gitu ya. Nah, jadi di sini kalau kita mau jadikan ke dalam eksponen, ya ini kan awalnya logaritma. Berarti ini A pangkat negatif 1. Soalnya kan 1 ini adalah C ya kan. A pangkat C sama dengan B gitu. Nah, gitu ya. Jadi ini harus sering dilatih menjadikan logaritma ke eksponen, eksponen ke logaritma gitu ya. Oke. Nah, jadi sekarang 4,3, titik 4,3. Maka Y-nya adalah 3, A log B dikali 4, jadi 4B gitu. Nah, seperti itu ya. Bisa dipahami ya. Oke. Nah, selanjutnya ini nih bentuk A log 4B ini kita bisa
jabarkan jadi seperti ini. Kita gunakan sifat logaritma. Jadi A log 4 ditambah A log B sama dengan 3 gitu. Nah, ini kita menggunakan sifat ini. A log B dikali C sama dengan A log B ditambah A log C gitu. Ya. Nah, oke. Jadi ini perkalian kan, 4 dikali B, jadi A log 4 ditambah A log B sama dengan 3 gitu. Nah, lalu A log 4 ditambah A log B ini kan kita sudah dapat ya. Nah, kita sudah dapat A sama dengan B. Berarti B ini kan sama dengan A ya. Jadi A log A gitu. Nah, atau nanti juga bisa langsung A log B itu sama dengan 1. Juga bisa, tidak masalah. Nah, atau mau ditulis langsung 1 juga boleh ya. Sama dengan 3. Jadi A log 4 ditambah 1 sama dengan 3 gitu. Nah, maka kita dapatkan ini adalah A log 4 sama dengan 3 kurangi 1, jadi 2 kan. Nah, maka kita dapatkan ini A pangkat 2 sama dengan 4. Jadi A-nya itu sama dengan akar dari 4 plus minus. Jadi ini adalah plus minus 2. Nah, syarat logaritma ya. Syaratnya itu A-nya harus lebih besar dari 0 dan A-nya bukan 1 gitu. Nah, jadi A yang memenuhi adalah A sama dengan 2 gitu ya. Nah, kita dapatkan berarti A-nya 2 ya. Kalau A-nya 2 berarti B-nya sama dengan 2 karena kan A sama dengan B ya. Nah, maka Y sama dengan A log BX sama dengan 2 log 2X gitu. Nah, sudah ada jawabannya? Belum ada ya? Ternyata bentuk ini sudah benar kita mengerjakannya, cuman harus diubah. Jadi sama dengan kita ubah menggunakan sifat perkalian tadi. Jadi 2 log 2 ditambah 2 log X. Nah, 2 log 2 itu adalah 1 ditambah 2 log X. Nah, atau ini sama dengan 2 log X ditambah 1. Jadi jawabannya adalah C. Seperti itu. Nah, gimana? Jadi sifat logaritma ini juga sama ya, ada beberapa macam, silakan nanti dipahami. Oke, nomor 6. Nomor 6 ini persamaan logaritma ya. Jadi cara mengerjakannya seperti ini. Jadi 3 log 2x kuadrat min 3x tambah 18 sama dengan 3. Nah, ini kita harus samakan dulu basisnya. Jadi ini karena logaritma, maka kita harus munculkan di sini logaritma dengan basis 3 juga gitu. Maka caranya seperti ini. 3 log 2x kuadrat min 3x ditambah 18 sama dengan 3 dikalikan dengan 3 log 3 gitu. Nah, 3 log 3 ini kan hasilnya adalah 1 ya. 1 itu identitas pada perkalian. Jadi 1 itu bisa dibentuk 3 log 3, 4 log 4, 5 log 5, dan seterusnya. Nah, kenapa dipilih 3 log 3? Agar basisnya sama ya. Ini 3, 3. Nah, selanjutnya 3 log 2x kuadrat min 3x ditambah 18 sama dengan 3 log 3 pangkat 3. Nah, kita gunakan sifat ini. Nah, sifat yang ini ya. Misalkan ada A log B pangkat N ya. Itu nanti sama dengan, oke, ini saya tulis warna yang beda ya. Jadi kalau misalkan seperti ini. A log B pangkat N ini sama dengan N A log B gitu. Jadi pangkatnya ini kita bisa pindahkan ke depannya. Dan nanti pangkatnya ini kita bisa balikan asal ke pangkat B pangkat N seperti ini. Gitu ya. Oke. Nah, setelah ini basisnya kan sudah sama ya. Maka kita tinggal ambil ini. Ini adalah numerusnya. Tinggal kita ambil numerus. 2x kuadrat min 3x tambah 18 sama dengan 3 pangkat 3. Seperti itu. Nah, jadi ini kita peroleh 2x kuadrat min 3x tambah 18 sama dengan 27. 2x kuadrat min 3x ditambah 18 dikurangi 27 sama dengan 0. Nah,
2x kuadrat min 3x 18 dikurangi 27 adalah negatif 9 ya, sama dengan 0. Nah, karena di sini ditanya 2x1 dikali x2, maka ini kan udah jadi persamaan kuadrat ya. Jadi kita bisa gunakan hasil kali 2 akar dari persamaan kuadrat, yaitu x1 kalau dikalikan dengan x2 itu sama dengan c per a. C per a-nya c yang mana, a yang mana, yang ini ya. Jadi kita urutkan ini A, B, C. Jadi A itu koefisien dari X kuadrat, B itu koefisien dari X, C itu adalah konstanta. Maka ini kita dapatkan adalah sama dengan negatif 9 per 2. Seperti itu. Maka nilai dari 2x1 dikali x2 sama dengan 2 dikali negatif 9 per 2. Jadi kita dapatkan adalah negatif 9. Nah, gimana? Nah, jadi jawabannya adalah A ya. Seperti itu. Oke. Nah, kita lanjutkan nomor 7. Nomor 7. Nah, jadi caranya hampir sama seperti nomor 6 ya. Nah, jadi basisnya harus sama. Ini basisnya sudah sama ya. Jadi kalau kita buat seperti ini kalian harus perhatikan basisnya. Basisnya ini kan 0,5 ya. 0,5 itu nilainya di antara 0 sampai 1. Jadi kalau kita ketemu seperti ini, tanda awalnya lebih dari, maka kita dapatkan x kuadrat min 3x itu kurang dari 12 dikurang 2x gitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Saya kasih contoh, misalkan ini ya. Nah, kalau ada setengah log 4. Setengah log 4 ini kan berarti kalau kita selesaikan 2 pangkat negatif 1 log 2 pangkat 2. Jadi kita dapatkan adalah min 2. Seperti itu. Jadi kalau setengah log 8 ini adalah 2 pangkat min 1 log 2 pangkat 3. Maka kita dapatkan adalah min 3 gitu. Setengah log 4, setengah log 8 berarti setengah log 4 itu lebih besar dari setengah log 8 gitu. Tapi kalau misalkan ini ya, apa namanya? Kita lihat di sini ya, 4 sama 8. 4 sama 8 ini tentunya 4 itu kurang dari 8. Seperti itu. Jadi kalau basisnya itu di antara 0 sampai 1, maka nanti kalau tanda lebih dari akan berubah jadi tanda kurang dari. Sebaliknya, kalau tanda kurang dari nantinya akan berubah jadi tanda lebih dari. Seperti itu. Nah, maka ini kita selesaikan. X kuadrat min 3x dikurangi 12 ditambah 2x kurang dari 0. Nah, ini x kuadrat min 3x tambah 2 jadi min x ya, min 12 kurang dari 0. Nah, ini sama dengan kalau kita faktorkan x min 4 x ditambah 3 kurang dari 0. Benar ya? Jadi min 4 tambah 3 min 1, min 4 kali 3 min 12. Nah, sampai di sini berarti kita cari pembuat 0. Pembuat 0 jelas ya, yaitu x-nya sama dengan 4 dan x-nya sama dengan min 3. Nah, oke. Nah, jadi min 3 dengan 4. Seperti itu. Titik ujinya misalkan x sama dengan 0. Berarti 0 dikurang 4, 0 ditambah 3. Jadi 4 min 4 dikali 3 berarti min 12. 0 itu kan di antara min 3 sampai 4 ya. Hasilnya itu negatif. Maka di antara min 3 sampai 4 itu nantinya negatif semua. Setelah negatif pasti positif. Nah, positif. Nah, ini tandanya kurang dari, berarti daerahnya berada di sini. Nah, hasilnya bukan min 3 sampai 4 ya. Ini belum selesai, karena logaritma itu ada syaratnya. Syaratnya yaitu, ya, syaratnya yang pertama ya, adalah x kuadrat min 3x, yang ini ya, itu harus lebih besar dari 0. Nah, atau ini kalau kita faktorkan x dikali x dikurang 3 lebih besar dari 0. Nah, pembuat 0-nya itu adalah 0 dan 3 ya. Maka kalau kita buat seperti ini, garis bilangan 0 dan 3. Seperti ini. Misalkan kita masukkan titik ujinya 4, berarti 4 dikali 4 kurang 3. Jadi positif ya. Nah, ini positif. Nah, ini pasti negatif sebelumnya. Ini positif. Nah, oke. Karena dimintanya lebih dari 0, berarti arahnya yang ke positif. Oke. Yang kedua,
adalah syaratnya 12 dikurangi 2x harus lebih besar dari 0. Nah ini. Maka ini 12 lebih besar dari 2x. Maka nantinya ini 12 bagi 2, 6. Jadi x-nya itu kurang dari 6. Gitu ya. X-nya kurang dari 6. Nah, oke. Jadi di antara hasil sama syaratnya ini kita gabungkan. Ya. Hasil dan syaratnya kita gabungkan. Nah, ini kan ada min 3, 4, lalu ada 0, 3, ada 6. Ya. Nah, min 3, lalu ada 0, ada 3, ada 4, lalu ada 6. Jadi, tadi hasilnya min 3 sampai 4. Ya. Min 3 sampai 4. Nah, lalu syaratnya tadi kita dapat 0 kurang dari 0 lebih dari 3. Yang ini ya. Kurang dari 0 lebih dari 3. Oke. Lalu x-nya kurang dari 6. X-nya kurang dari 6 berarti yang ini. Nah, jadi akan terbentuk beberapa daerah seperti ini. Jadi kita tinggal lihat. Ini misalkan min 3 sampai 0. Min 3 sampai 0 ini masuk ya daerah hasilnya. Min 3 sampai 4 masuk. Lalu syaratnya x-nya kurang dari 0 masuk. Nah, lalu x kurang dari 6 juga masuk. Berarti yang min 3 sampai 0 ini adalah daerah penyelesaiannya. Itu. Nah, lalu 0 sampai 3. 0 sampai 3 ini masuk daerah hasil min 3 sampai 4. Tapi syaratnya tidak masuk ya. Kurang dari 0 lebih dari 3 tidak masuk. Berarti 0 sampai 3 ini bukan hasil penyelesaiannya. Nah, sekarang 3 sampai 4. 3 sampai 4 masuk dalam daerah hasil penyelesaiannya. Syaratnya masuk ya, x lebih dari 3. Dan x-nya kurang dari 6 masuk. Nah, berarti daerah ini masuk. Nah, lalu 4 sampai 6. 4 sampai 6 ini daerah hasil penyelesaiannya tidak masuk. Syaratnya ada. Nah, berarti juga bukan hasilnya. Nah, maka nantinya penyelesaian pertidaksamaan ini adalah min 3 sampai 0 atau 3 sampai 4 gitu. Nah, jadi antara hasil dan syaratnya itu harus terpenuhi semuanya. Nah, jadi ini hasilnya ya, min 3 sampai 0 dan 3 sampai 4. Jadi jawabannya adalah B ya. Nah, gimana? Oke, nah itu materi logaritma juga ada di materi matematika peminatan kelas 10. Nanti kalian bisa pelajari kembali. Yang terpenting antara eksponen dan sama logaritma itu kalian harus pahami sifat-sifatnya, gitu ya. Nah, nanti kita lanjutkan ke soal nomor berikutnya. Hari ini cukup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.